Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dani Andika selaku moderator dan pemateri pada presentasi hari ini. Hari ini kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang perilaku rumah tangga dan perusahaan dalam makroekonomi yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke acara utama, yaitu penyampaian materi. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada teori siklus hidup konsumsi. Konsumsi seseorang tidak hanya ditentukan oleh pendapatan saat ini, tapi juga oleh perkiraan pendapatan sepanjang hidupnya. Saat usia muda dan pendapatan rendah, kita cenderung meminjam untuk konsumsi. Kemudian saat usia produktif atau kerja, pendapatan kita tinggi dan kita cenderung untuk menabung. Saat kita usia tua atau pensiun, pendapatan kita akan menurun dan kita akan menggunakan tabungan yang ada. Tujuannya adalah menjaga konsumsi tetap stabil sepanjang hidup. Yang selanjutnya ada perilaku rumah tangga dalam makroekonomi. Pertama ada pendapatan permanen. Konsumsi itu dipengaruhi pendapatan permanen, yaitu rata-rata jangka panjang. Perubahan pendapatan sementara itu berdampak kecil pada konsumsi kita. Sementara perubahan pendapatan permanen itu dapat berdampak besar pada konsumsi kita. Next, ada pengaruh upah terhadap penawaran tenaga kerja. Efek substitusi, yaitu jika upah kita naik, waktu luang menjadi lebih mahal dan kerja menjadi lebih banyak. Yang kedua, efek pendapatan. Saat upah kita naik, standar hidup kita tercapai, maka jam kerja kita bisa berkurang. Selanjutnya ada pengaruh suku bunga terhadap konsumsi. Jika suku bunga kita naik, konsumsi saat ini turun, membuat menabung itu menjadi lebih atraktif atau menarik. Jika kita menabung, kita dapat mendapatkan imbal balik yang lebih banyak sehingga konsumsi kita bisa naik. Tapi jika kita meminjam, maka beban bunga kita akan naik dan membuat konsumsi kita turun. Selanjutnya ada dampak pemerintah, yaitu pajak dan transfer. Pajak penghasilan. Jika pajak penghasilan naik, pendapatan disposable akan turun sehingga membuat kita konsumsinya akan lebih turun. Jika pajak naik, waktu luang akan relatif lebih mahal sehingga penawaran tenaga kerja bisa naik. Yang selanjutnya ada transfer pemerintah. Jika transfer naik, maka pendapatan akan naik dan konsumsi akan naik. Saat transfer itu naik, jam kerja akan berkurang dan penawaran tenaga kerja akan menurun. Selanjutnya ada pasar tenaga kerja, kekayaan dan aset. Keterbatasan pasar tenaga kerja. Tidak semua orang bebas untuk memilih jam kerja. Jam kerja itu sering ditentukan kondisi nyata pasar kerja. Selanjutnya ada kekayaan dan aset. Kekayaan naik seperti harga rumah atau saham, itu membuat konsumsi kita naik. Tetapi jika kekayaan kita turun, konsumsi kita akan cenderung turun. Kekayaan ini berperan sebagai pendapatan non tenaga kerja dari kita. Selanjutnya ada perilaku konsumsi rumah tangga sejak 1970. Konsumsi relatif lebih stabil dibanding pendapatan, dan barang tahan lama itu lebih berfluktuasi dibanding barang tidak tahan lama. Dan juga saat resesi, konsumsi barang tahan lama akan turun paling besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan saya lanjut kepada rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia Prastanti dengan 3 NPM terakhir 080. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang perusahaan, keputusan investasi dan lapangan pekerjaan. Di mana dalam materi ini akan dibahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Faktor pertama yaitu tentang ekspektasi dan naluri hewani. Pertama, yang dimaksud dengan ekspektasi adalah harapan atau perkiraan pengusaha tentang keadaan ekonomi di masa depan. Misalnya, apakah permintaan akan naik, apakah harganya tetap stabil, atau apakah keuntungan yang mereka dapatkan akan meningkat. Nah, jika pengusaha yakin masa depan mereka akan baik, maka mereka cenderung berinvestasi lebih banyak. Sebagai contoh sederhananya, yaitu jika perusahaan memperkirakan penjualan produk akan meningkat menjelang hari raya, maka mereka akan membeli lebih banyak bahan baku dan menambah produksi mereka. Selanjutnya adalah naluri hewani atau animal spirit. Nah, istilah animal spirit ini diperkenalkan oleh Keynes dalam bukunya yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Nah, makna dari animal spirit ini dapat diartikan yaitu sebagai keputusan bisnis seorang pengusaha itu tidak selalu secara rasional atau berdasarkan perhitungan sistem matematis, tetapi juga didorong oleh emosi, kepercayaan diri, dan intuisi.
Contoh sederhananya yaitu saat ekonomi belum stabil atau ekonomi sedang lesu, terdapat seorang pengusaha yang yakin bahwa produknya itu akan laku karena produknya merupakan tren baru, sehingga dia tetap membuka usaha barunya. Nah, inilah yang disebut dengan animal spirit. Faktor yang kedua adalah efek akselerator. Nah, apa yang dimaksud dengan efek akselerator ini? Efek akselerator adalah hubungan antara perubahan output atau permintaan dengan perubahan investasi. Yang artinya, ketika permintaan barang dan jasa itu meningkat, perusahaan akan menambah investasi untuk memperbesar kapasitas produksinya. Sebaliknya, jika permintaan menurun, perusahaan akan mengurangi investasi karena kapasitas yang ada sudah cukup bahkan bisa berlebih. Nah, mengapa disebut dengan akselerator? Nah, disebut dengan akselerator karena investasinya tidak hanya naik, tetapi naik lebih cepat dibandingkan kenaikan permintaan. Maka dapat diartikan perubahan kecil dalam permintaan itu bisa mempercepat perubahan besar dalam investasi. Faktor yang ketiga adalah modal berlebih dan tenaga kerja berlebih. Pertama, kita akan membahas modal berlebih. Nah, modal berlebih berarti itu perusahaan memiliki kapasitas produksi yang belum terpakai secara seluruhnya. Contoh sederhananya yaitu saat sebuah pabrik memiliki 10 mesin, tetapi karena permintaannya masih rendah, mereka hanya menggunakan 7 mesin. Nah, yang artinya masih terdapat 3 mesin yang lain yang masih menganggur. Nah, inilah yang disebut dengan modal berlebih. Dampaknya terhadap investasi, ketika permintaan naik sedikit, perusahaan tidak langsung membeli mesin baru karena mereka masih bisa menggunakan mesin yang belum terpakai. Sehingga dapat disimpulkan investasi baru belum diperlukan sampai kapasitas yang ada benar-benar digunakan secara sepenuhnya. Sama halnya dengan tenaga kerja berlebih. Tenaga kerja berlebih berarti perusahaan memiliki pekerja yang belum bekerja secara penuh atau produktif. Sebagai contohnya, saat perusahaan memiliki 100 karyawan, karena permintaan masih rendah, perusahaan hanya menggunakan tenaga kerjanya sekitar 80%. Nah, yang artinya ada kelebihan tenaga kerja yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, dampaknya terhadap lapangan pekerjaan, saat permintaan naik, perusahaan tidak langsung merekrut pekerja baru karena mereka masih mempunyai tenaga kerja yang berlebih, sehingga mereka cukup menambah jam kerja atau meningkatkan produktivitas karyawan yang sudah ada. Jadi, peningkatan lapangan kerja bisa tertunda sampai semua tenaga kerja digunakan secara sepenuhnya. Faktor selanjutnya adalah investasi persediaan. Selain membeli mesin atau membangun pabrik, perusahaan juga bisa berinvestasi dalam bentuk persediaan. Nah, persediaan ini bisa mencakup bahan baku, barang dalam produksi, dan barang jadi yang belum dijual. Jadi, dapat disimpulkan, investasi persediaan berarti perubahan jumlah stok barang yang dimiliki perusahaan dari waktu ke waktu. Terdapat dua jenis investasi persediaan. Yang pertama, planned inventory investment, yaitu persediaan yang direncanakan. Yang artinya, persediaan ini sesuai dengan strategi perusahaan. Contohnya itu saat menambah stok sebelum musim penjualan, seperti menjelang Lebaran atau Natal. Selain itu, menyimpan bahan baku lebih banyak untuk mencegah kekurangan. Artinya, perubahan stok ini disengaja dan direncanakan oleh perusahaan yang berbanding terbalik dengan unplanned inventory investment atau persediaan yang tidak direncanakan. Nah, biasanya ini adalah akibat dari penjualan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, jika penjualan menurun, stok barang jadi menumpuk di gudang. Sebaliknya, jika penjualan meningkat atau terduga, maka stok akan lebih cepat habis. Nah, perubahan ini menunjukkan perbedaan antara rencana perusahaan dan kenyataannya di pasar. Yang terakhir adalah kebijakan persediaan optimal. Nah, kebijakan persediaan optimal adalah strategi perusahaan dalam menentukan jumlah stok barang yang paling efisien, yang berarti stoknya itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dikit. Nah, tujuannya adalah menyeimbangkan dua hal penting. Yang pertama, biaya penyimpanan atau holding cost, seperti contohnya biaya gudang, pemeliharaan, risiko rusak, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, biaya kekurangan stok atau stock out cost. Nah, contohnya kerugian akibat kehabisan barang seperti kehilangan pelanggan. Yang pada intinya itu dapat dikatakan persediaan optimal ini adalah jumlah stok yang membuat total biaya serendah mungkin dan produksi tetap lancar. Nah, kebijakan persediaan optimal ini penting bagi perusahaan karena jika stok terlalu banyak, maka biaya penyimpanan akan naik. Dan juga barang bisa rusak, basi atau ketinggalan trek. Sebaliknya, jika stok terlalu dikit, produksi bisa terhenti, perusahaan kehilangan peluang penjualan, dan konsumen bisa beralih ke pesaing. Nah, dampak dari kebijakan optimal persediaan ini terhadap investasi dalam lapangan pekerjaan, yang pertama, menjaga stabilitas produksi.
karena stoknya selalu cukup, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dikit. Yang kedua, mengatur tenaga kerja secara efisien. Jadi perusahaan tidak perlu lagi sering merekrut pekerja atau memberhentikan karyawannya. Dan yang terakhir adalah menghindari fluktuasi besar dalam ekonomi perusahaan. Perkenalkan, saya Saika Hanum dengan NPM terakhir 067. Di sini saya akan membahas mengenai ikhtisar perilaku perusahaan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi keputusan investasi dan juga lapangan kerja dari perusahaan. Faktor yang pertama berupa ekspektasi perusahaan tentang output yang akan ada di masa depan. Yang kedua, mengenai tingkat upah dan juga biaya modal atau investasi dari perusahaan. Dan yang terakhir, berupa jumlah tenaga kerja yang berlebih dan juga modal yang berlebih saat ini. Adapun poin-poin penting antara produksi, penjualan, dan juga investasi persediaan. Poin yang pertama, investasi persediaan adalah perubahan dalam stok persediaan dengan rumus produksi dikurang dengan penjualan. Poin yang kedua, peningkatan stok persediaan yang tidak direncanakan itu memiliki efek yang negatif bagi produksi di masa depan. Poin yang ketiga, produksi saat ini itu bergantung pada penjualan di masa depan. Materi selanjutnya mengenai sektor perusahaan sejak 1970. Yang pertama, mengenai investasi pabrik dan peralatan. Selama 5 periode resesi setelah tahun 1970, investasi pabrik dan peralatan itu semakin memburuk. Jadi, ketika GDP memburuk, maka segala macam investasi juga akan memburuk. Investasi pabrik dan peralatan ini bersifat fluktuasi meskipun fluktuasinya tidak sebesar investasi perumahan. Yang kedua, mengenai lapangan kerja. Selama 5 periode resesi setelah tahun 1970, lapangan pekerjaan juga ikut menurun. Sesuai dengan teori yaitu, lapangan kerja itu bergantung pada output. Sehingga, lapangan kerja akan terus tumbuh sepanjang waktu sebagai respons dari perubahan ekonomi. Yang ketiga, mengenai investasi persediaan. Investasi persediaan adalah selisih antara tingkat output dan tingkat penjualan. Investasi persediaan ini sifatnya sangat fluktuasi, bahkan lebih dari investasi perumahan, dikarenakan investasi persediaan itu umumnya tidak direncanakan, yaitu ketika tingkat penjualan aktualnya berbeda dengan tingkat penjualan yang diharapkan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai produktivitas dan siklus bisnis. Produktivitas tenaga kerja adalah ukuran dari berapa banyak output yang diproduksi oleh para pekerja per jamnya. Adapun rumus dari produktivitas yaitu Y per H. Y-nya di sini adalah output dan juga hanya adalah jumlah jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva yang ada di sebelah kiri. Dengan garis yang lurus ini berupa output agregat dan garis yang putus-putus berupa lapangan kerja. Jadi, ketika periode ekspansi, output akan naik secara drastis dan lapangan pekerjaan juga akan ikut naik. Namun, kenaikan dari lapangan pekerjaan itu lebih lambat dikarenakan perusahaan membutuhkan waktu untuk menambah tenaga kerja atau lapangan pekerjaan. Begitupun sebaliknya, ketika terjadi periode kontraksi, maka output akan turun secara drastis dan lapangan kerja juga ikut menurun. Tetapi penurunannya lebih lambat dan tidak sedrastis penurunan output dikarenakan biasanya perusahaan ini cenderung menahan pemberhentian para pekerja di awal periode resesi. Sehingganya lapangan kerja itu tidak sefluktuasi seperti output di dalam siklus bisnis. Sehingga produktivitas itu cenderung naik selama periode ekspansi dan akan menurun selama periode kontraksi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Olivia Rizka Wibowo dengan NPM 103. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait hubungan jangka pendek antara output dan juga pengangguran. Yang pertama saya akan menjelaskan materi terkait hukum Okun. Hukum Okun dikemukakan oleh ekonom Amerika Arthur Okun yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek, output real atau PDB dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Artinya, ketika output naik, pengangguran akan turun. Begitu pula sebaliknya. Secara umum, setiap peningkatan output real 1% akan menurunkan pengangguran sekitar 0,3 sampai dengan 0,5%. Jadi penjelasan hubungannya seperti ini. Ketika output meningkat, perusahaan butuh lebih banyak tenaga kerja, maka pengangguran akan menurun. Namun ketika output turun, produksi akan dikurangi, lalu pengangguran akan meningkat.
Namun, hubungan ini tidak selalu proporsional karena dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, jam kerja, serta perubahan jumlah angkatan kerja. Lalu ada efek pekerja yang kehilangan semangat, di mana ini berarti sebagian orang berhenti mencari kerja karena merasa sulit mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, tingkat partisipasi angkatan kerja menurun, pengangguran tampak turun padahal tidak ada peningkatan lapangan kerja nyata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agustinur Wulansia Arum Pangesti dengan NPM terakhir 132. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai besaran multiplier. Pada bab 23, kita sudah membahas mengenai multiplier sederhana dan efek yang ditimbulkannya. Sekarang kita dapat menyimpulkan beberapa alasannya. Yang pertama, karena adanya stabilitas otomatis. Besaran multiplier dipengaruhi oleh adanya stabilisator otomatis seperti pajak dan juga pembayaran transfer pemerintah. Ketika perekonomian berkembang dan pendapatan meningkat, pajak juga akan naik, sehingga mengurangi besarnya multiplier karena sebagian ekspansi ekonomi diimbangi oleh peningkatan pajak. Sebaliknya, saat ekonomi melemah, pajak akan turun dan transfer seperti tunjangan pengangguran akan meningkat, yang membantu menahan kontraksi ekonomi. Dengan demikian, mekanisme otomatis ini membuat multiplier tidak terlalu besar karena sebagian perubahan ekonomi langsung teredam oleh kebijakan fiskal otomatis. Lalu yang kedua, karena adanya tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga juga mempengaruhi besar kecilnya multiplier. Dalam kondisi normal, peningkatan output akan membuat bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Namun, suku bunga yang lebih tinggi dapat menekan investasi dan juga konsumsi, sehingga mengurangi efek penggandaan dan peningkatan pengeluaran awal. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga menciptakan efek crowding out yang menurunkan nilai multiplier. Lalu yang ketiga, karena adanya respon pada tingkat harga. Ketika perekonomian mendekati kapasitas penuh, kebijakan ekspansif seperti peningkatan pengeluaran akan lebih banyak menaikkan harga daripada output realnya. Hal ini terjadi karena pada kondisi tersebut kurva penawaran agregat menjadi curam, sehingga kebijakan ekspansi lebih berdampak pada inflasi daripada peningkatan produksi. Akibatnya, multiplier menjadi lebih kecil saat kebijakan ekspansi menimbulkan respon harga yang signifikan. Lalu yang keempat, ada modal dan tenaga kerja berlebih. Jika perusahaan memiliki kapasitas produksi berlebih dan tenaga kerja yang menganggur, peningkatan permintaan akan mudah direspon dengan meningkatkan produksi tanpa harus menambah banyak biaya baru. Namun, jika modal dan tenaga kerja sudah digunakan secara penuh, maka peningkatan output akan terbatas karena perusahaan harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Kondisi ini akan menurunkan nilai multiplier, sebab kenaikan permintaan tidak sepenuhnya dapat diimbangi oleh peningkatan output yang besar. Lalu yang kelima, ada persediaan atau stok barang. Pada awal peningkatan penjualan, sebagian permintaan bisa dipenuhi dari stok barang yang sudah ada, bukan dari peningkatan produksi baru. Hal ini membuat multiplier lebih kecil dalam jangka pendek, karena peningkatan output belum terjadi. Barulah setelah persediaan menurun dan produksi meningkat untuk mengisi stok kembali, efek multiplier akan terasa lebih besar. Lalu yang keenam, ekspektasi masyarakat. Ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap masa depan juga mempengaruhi besarnya multiplier. Jika masyarakat menganggap perubahan ekonomi hanya sementara, mereka tidak akan banyak mengubah perilaku konsumsi dan investasinya. Namun, jika perubahan dianggap permanen, respon mereka akan lebih besar. Oleh karena itu, multiplier cenderung lebih kecil ketika perubahan dianggap hanya sementara. Lalu selanjutnya, ada besaran multiplier dalam praktik. Pada praktiknya, nilai multiplier biasanya berkisar sekitar 2.0, namun bisa berbeda tergantung kondisi ekonomi dan waktu responnya. Misalnya, saat pemerintah baru menaikkan pengeluaran, multiplier bisa lebih rendah, kurang dari 1.0, karena efek awalnya berasal dari pengurangan persediaan. Seiring waktu, multiplier akan meningkat dan mencapai puncak setelah beberapa kuartal. Proses ini menunjukkan bahwa efek kebijakan fiskal dan moneter tidak langsung terasa besar, tetapi akan bertahap. Dengan demikian, multiplier dalam dunia nyata lebih kompleks dan memerlukan waktu untuk mencapai dampak penuh dibandingkan dengan model teoritis yang sederhana. Baiklah, selanjutnya kami akan mempersembahkan studi kasus yang sudah kami kumpulkan. Yang pertama adalah latar belakangnya.
Pada tahun 2024, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat tekanan global, melemahnya ekspor dan meningkatnya harga kebutuhan pokok. Kondisi ini mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga serta keputusan produksi dan investasi perusahaan. Untuk mengatasi perlambatan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan berupa penurunan PPh 21 bagi pekerja berpendapatan rendah, pemberian insentif pajak bagi UMKM dan industri manufaktur, serta peningkatan belanja infrastruktur demi mendorong aktivitas ekonomi. Baik, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara studi kasus ini dengan materi kami. Nah, studi kasus ini juga berkaitan dengan perilaku rumah tangga, di mana rumah tangga, terutama kelas menengah, itu mulai menghadapi nih kenaikan harga pangan, tarif transportasi, suku bunga kredit konsumsi, sehingga mereka mulai mengurangi belanja barang non-esensial mereka. Nah, contohnya itu seperti rekreasi dan produk premium. Sebagai respon terhadap ketidakpastian ekonomi tersebut, sebagian rumah tangga meningkatkan tabungan mereka dan menahan konsumsi untuk membeli barang tahan lama. Contohnya seperti elektronik dan kendaraan. Nah, kemudian setelah pemerintah menurunkan PPh 21, pendapatan disposable rumah tangga itu meningkat, sehingga konsumsi rumah tangga akan kebutuhan sehari-hari itu kembali pulih. Namun, pemulihan akan barang tahan lama masih membutuhkan sedikit waktu. Dari studi kasus mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin melambat di tahun 2024, di sini saya akan membahas mengenai sisi dari perilaku perusahaannya. Yang pertama, perusahaan manufaktur itu menghadapi tekanan biaya yang lebih tinggi, dikarenakan nilai tukar atau kurs yang semakin melemah dan juga harga dari bahan baku impor itu semakin meningkat. Selain itu, tingkat suku bunga yang semakin tinggi membuat biaya pinjaman ikut meningkat dan mengakibatkan perusahaan akan mengurangi jumlah produksinya dan akan menunda investasi. Tetapi ada beberapa perusahaan yang mendapatkan intensif pajak atau subsidi dan tetap memilih untuk berinvestasi, dikarenakan investasi teknologi berupa otomatisasi itu akan menekan biaya dalam jangka panjang. Sedangkan di sisi UMKM makanan dan minuman akan mulai untuk memulihkan produksinya setelah permintaan konsumsi dari rumah tangga itu kembali meningkat. Baiklah, di sini saya akan membahas analisis makroekonomi terhadap kasus tersebut. Penurunan konsumsi rumah tangga pada awalnya menyebabkan melemahnya permintaan agregat dan menekan pertumbuhan GDP. Namun, peningkatan pendapatan disposable setelah kebijakan penurunan PPh 21 mendorong konsumsi naik kembali dan mengaktifkan efek multiplier, sehingga meningkatkan produksi dan pendapatan secara keseluruhan. Di sisi lain, keputusan perusahaan menahan investasi karena suku bunga tinggi turut menekan komponen investasi dalam perekonomian, tetapi insentif fiskal berhasil mengurangi dampak negatif tersebut dan menjaga agar output tidak turun terlalu jauh. Lalu yang selanjutnya ada solusi. Dari studi kasus tersebut, solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan kombinasi kebijakan yang memperkuat daya beli rumah tangga dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Pemerintah dapat menurunkan beban pajak, memberikan subsidi atau bantuan langsung, serta menjaga stabilitas harga pangan agar konsumsi rumah tangga kembali meningkat. Pada sisi perusahaan, solusi yang dapat diterapkan adalah mendorong investasi dalam teknologi efisiensi, diversifikasi bahan baku, dan memanfaatkan insentif pajak atau pembiayaan berbunga rendah untuk menekan biaya produksi. Secara makroekonomi, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga diperlukan, seperti pengendalian inflasi, penyesuaian suku bunga, serta meningkatkan belanja infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat permintaan agregat. Pendekatan terpadu ini dapat membantu memulihkan konsumsi, menjaga produksi, dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih stabil. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Untuk menutup acara presentasi hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim pemateri dan pendengar yang sudah menyimak dengan baik. Saya Dani Andika selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.